Di balik riuhnya ombak lautan dan gemuruh genderang perang, sebuah nama bangkit dari tanah Jawa. Nama yang mengguncang Asia Tenggara dan menggetarkan negeri-negeri seberang. Ia bukan sekadar raja, tetapi seorang penakluk, seorang pemimpin yang mengukir sejarah dengan pedang dan kebijaksanaan. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kita masih mengingatnya? Atau sejarah hanya akan terkubur di antara reruntuhan candi dan lembaran prasasti yang mulai dilupakan? Inilah kisah sang penakluk lautan. Dharanindra, sang raja peperangan yang menggemparkan Asia Tenggara. Di balik hamparan samudra yang luas dan hutan-hutan tropis yang lebat, sebuah kerajaan besar bangkit, melayarkan kapal-kapal perangnya, menaklukkan negeri-negeri yang jauh, dan mengukir namanya dalam sejarah dengan darah dan kejayaan. Nama itu adalah Dharanindra, sang maharaja dari dinasti Shailendra, penguasa Jawa yang gagah berani, seorang raja yang tidak hanya membangun candi-candi agung, tetapi juga mengguncang daratan Asia Tenggara dengan ambisi militernya. Serangan yang menggetarkan dunia. Tahun 767, Angkatan Laut Jawa bergerak. Mereka menerjang Trandam dengan kekuatan yang menghancurkan, meninggalkan jejak kehancuran di tanah yang jauh dari kampung halaman mereka. Belum puas, pasukan Shailendra kembali menghantam Champa, tidak hanya sekali, tetapi dua kali, pada tahun 774 dan 787. Setiap serangan membawa pesan yang jelas, Jawa bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Dharanindra, atau yang dikenal sebagai Sri Sanggrama Dananjaya, bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang panglima perang. Gelarnya Wairiwara Wiramardana, pembunuh musuh yang berani, menggama dalam prasasti yang ditinggalkannya. Keberaniannya bukan sekadar mitos, ia membawa armada perang Kaligor di semenanjung Malaya, menancapkan bendera kejayaan Shailendra di tanah asing. Jawa mengguncang Hammer dan Filipina. Tahun 851, sejarah mencatat satu lagi aksi militer Jawa yang mengejutkan dunia. Seorang saudagar Arab, Sulaiman, menulis tentang serangan mendadak Jawa ke kerajaan Hammer. Dengan taktik cerdas, mereka mendekati ibu kota melalui sungai. Setelah melintasi samudra dari Jawa, Raja Muda Hammer dihukum oleh Maharaja, dan akhirnya, kerajaan itu menjadi vasal Shailendra. Serangan ini bukan satu-satunya. Pada tahun 916 Masehi, 1000 kapal dari Jawa berlayar kembali ke Hammer. Pertempuran dahsyat terjadi, dan hasilnya, kepala Raja Hammer dibawa ke Zabak. Apakah Zabak adalah Jawa atau Sumatera? Yang pasti, nama itu cukup menakutkan hingga membuat kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara gemetar. Bahkan di Filipina, pengaruh Medang terasa. Prasasti Ligor, Prasasti Tembaga Laguna, dan Prasasti Pucangan membuktikan bahwa tangan kekuasaan Medang menjangkau hingga Bali, Thailand Selatan, India di Filipina, dan Hammer di Kamboja. Akhir dari sebuah kekaisaran lautan. Namun, sejarah selalu berputar, kemenangan hari ini bisa menjadi kejatuhan esok hari. Tahun 802 Masehi, Kamboja memproklamirkan kemerdekaannya dari pengaruh Jawa. Apakah ini pertanda kekuatan Dharanindra mulai surut? Ataukah penerusnya tidak mampu mempertahankan dominasi Shailendra? Apapun yang terjadi, satu hal pasti, Dharanindra bukan sekadar nama dalam prasasti tua. Ia adalah legenda, seorang penakluk yang membawa Jawa ke puncak kejayaan. Seorang raja yang jejaknya tetap hidup dalam candi-candi agung yang ia tinggalkan dan kisah-kisah peperangan yang mengguncang Asia Tenggara. Sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi juga cerminan jati diri kita hari ini, dari kejayaan yang telah diraih, hingga tantangan yang harus dihadapi, semua adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sahabat yang lain. Sampai jumpa di kisah Nusantara selanjutnya.